Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih buat kawan-kawan yang kembali mampir di channel kami Bang Sulay Official. Dan hari ini nuansanya berbeda karena kami ada di ruangan yang baru dan duduk di sofa yang diberikan oleh salah satu pengusaha yang dia tidak mau disebutkan namanya. Dan hari ini kami berada di perumahan Villa Sentosa nomor 38. Jadi buat kawan-kawan yang mau berbincang dengan kami, monggo silahkan mampir di Villa Sentosa nomor 38, tepatnya di Desa Firdaus. Hari ini kita berbincang dengan salah satu pegiat sosial di Kabupaten Serdang Bedagai yang begitu terkenal. Beliau juga adalah admin dari Secangkir Kopi yang kita sering mendengarnya sebagai pengamat politik yang luar biasa di Kabupaten Serdang Bedagai. Langsung kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Sayyadin. Assalamualaikum Pak Sayyadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sayyadin, secangkir kopi. Apa makna di balik secangkir kopi? Terima kasih Abang Da Sule. Ada semacam filosofi lah bagi kami ini yang penggemar kopi, ya kan. Kopi itu selain dikenal hitam juga bisa menimbulkan banyak rasa. Jadi sama dengan kehidupan ini, walaupun bermacam corak rasanya, tapi bisa dinikmati bersama-sama. Termasuk santai. Anggota di secangkir kopi juga berbagai macam rasa, Iya. berbagai macam corak. Pasti gini Pak Sayyadin, ketika sebagai admin ataupun kawan-kawan yang lain ketika memberikan sebuah postingan, pastikan ada komentar yang positif, ada komentar yang negatif. Sebagai admin, bagaimana Pak Sayyadin menanggapinya? Ya, karena kita hidup di dunia maya, dunia virtual, kita kan sudah bagi ketentuan, ada pengaturan bahwa Sergei di Secangkir Kopi itu grupnya grup terbuka. Jadi bebas lintas agama, lintas sektoral, lintas segala lintas. Hanya saja kita juga membatasi, ada hal-hal yang tidak boleh diposting di situ. Misalnya soal pornografi. Berarti ada batasan. Ada batasan. Tapi walaupun demikian tetap ada pro kontra. Ada, kalau itu dari awal Secangkir Kopi ada itu memang pro kontra terus. Sergei di Secangkir Kopi itu sudah 2 tahun lebih ya. Bagaimana menyikapinya Bodin? Karena kan begini, kita ingin jadi siapapun sebagai admin nih, saya yakin jangankan sebagai admin Secangkir Kopi, saya saja pun yang mungkin dikenal orang sebagai pendakwah, pasti pro kontra itu ada. Tapi kalau saya kan punya prinsip, yang senang ya alhamdulillah, yang nggak senang ya kita nggak bisa memaksakan orang harus senang dengan kita, tapi bismillah aja bahwasanya yang kita lakukan itu selalu baik. Nah, seorang Sayyadin admin Secangkir Kopi, terkadang yang di postingan Pak Udin itu malah Pak Sayyadin malah yang jadi pro kontranya seringan. Bagaimana Pak Sayyadin menanggapinya? Kita ini kan niatnya memberikan pencerahan. Nah, jadi pencerahan itu bagi orang yang senang pasti tercerahkan. Bagi orang yang tidak senang, nah ini jadi semacam kritikan ancaman lah, otokritik bagi dirinya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diterima orang kalau itu semacam mengkritik diri sendiri. Tapi banyak yang nanya memang Udin. Sayyadin itu siapa sih? Ada yang nanya itu begitu kan. Dia kader partai kah, pengurus partai kah, pengurus organisasi kah, atau apa sih dia itu? Gitu. Banyak yang nanya itu. Jadi Pak Udin jawabnya gimana Udin? Dulu ya, saya dulu salah satu fungsional dari partai. Dulu itu 2005 ke bawah. Wah. Jadi 2005 ke atas saya bukan orang partai lagi. Jadi saya orang non partisan. Saya tidak terikat warna-warna, saya tidak terikat organisasi massa, saya membebaskan diri saya dari hal-hal begitu. Kenapa? Karena niatnya memang mau menjadi sesuatu yang bebas. Berarti ketika berbicara politik, bukan menjadi salah satu utusan sebuah partai, Bukan. atau bukan karena utusan salah seorang penguasa partai, bukan ya? Bukan. Saya sama sekali non partisan. Jadi kalau ada yang malah ada yang pernah komen itu, kok banyak tahu tentang partai-partai. Itu tadi karena saya non partisan, saya harus pahami semua partai.
anggaran dasarnya, pengurusnya itu saya pahami dari level pusat sampai level kabupaten. Tapi hari ini kan banyak orang menyangka tuh begini, Pak Sayyadin itu selalu berada menceritakan yang baik tentang pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, terutama di era kepemimpinan Dambaan. Nah, seolah-olah banyak orang berkata bahwa Pak Sayyadin itu adalah apa ya, pembicaranya Dambaan gitu. Atau berbicara itu karena memang mengamati memang Dambaan itu selalu baik di mata Pak Sayyadin, gimana? Begini deh, sebagai orang yang ingin terjun di dunia sosial, termasuk sosial media, saya kan harus memahami psikologi massa, psikologi politik, psikologi macam-macam sektor yang ada. Nah, termasuk misalnya di Serdang Bedagai itu, saya kan suka diskusi nih. Jadi lintas batas, lintas orang sama bupati yang sekarang, bupati yang lama, termasuk bupati sebelumnya, saya dekat semua. Jadi saya bisa diskusi. Jadi dengan diskusi itu saya tahu visi, misi, cita-cita dari seorang bupati itu saya tahu. Dan itu saya tangkap. Hal-hal yang positif itu harus kita sampaikan kepada publik. Nah, berarti memang menyampaikan sesuatu yang memang benar, yang memang benar apanya. Jadi bukan hasil olahan saya sendiri, bukan. Saya hanya penyambung lidah, memberikan informasi kepada pihak. Kenapa? Tidak banyak orang yang mau memberikan informasi. Walaupun pro kontra pasti ada. Pastilah. Itu biasa ya. Pro kontra itu kan pasca pemilu 2014 itu lahirlah kotakisasi, polarisasi kotak-kotak. Benar. Itu sampai ke bawah di pusat, misalnya antara Pak Jokowi sama Prabowo itu udah 10 tahun, terkotak-kotak itu di bawah, di atas enggak, mereka mesra-mesraan. Prabowo itu jadi menterinya Jokowi. Nah, kita di bawah ini enggak cakapan terus itu. Hanya gara-gara itu. Dan itu juga terjadi setelah Pilkada Sergei. Nah, Pilkada Sergei kemarin itu lahir itu. Kenapa? Pola itu yang dipakai. Jadi ada kelompok-kelompok yang main pemilu Pilpres kemarin itu membawa itu di Pilkada Sergei. Jadi ya kotak-kotaknya itu sama seperti itu. Jadi memang ada istilahnya jadinya 01, 02. Berarti sebagai pegiat sosial, Pak Sayyidin itu berharap bahwasanya pengkotak-pengkotakan itu harusnya nggak ada lagi hari ini. Ya, jadi gini dia, Serdang Bedagai itu lebih cerdas daripada wilayah lain lah dalam hal polarisasi. Jadi Pilkada Sergei dari pilkada pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu polarisasinya jelas. Ada pengkotak-kotakan, tapi pasca pilkada selesai, nggak ada masalah. Nah, di kita ini efek dari polarisasi pilpres, nah itu yang tinggal. Jadi itu yang menyikut-nyikut ini 01, 02 di pilkada Serdang Bedagai. Padahal pilkada sudah selesai, mereka calon-calon kepala daerah semalam itu sudah mengucapkan selamat, sudah say hello, sudah nyaman di posisi masing-masing. Nah, kita masih, wah ini pendukungnya ini pendukungnya ini. Sedangkan yang terpilih dan yang tidak terpilih saya sudah damai gitu Pak. Sudah damai, kenapa? Kan nggak ada masalah. Itulah namanya demokrasi. Dan itu biasa di pilkada? Bukan di pilkada, seharusnya itu biasa dalam kehidupan. Biasa. Jadi bukan dalam pilkada, dalam kehidupan itu biasa. Pak Udin, pastikan dekat dengan seluruh bupati di Kabupaten Serdang Bedagai yang pernah menjabat. Ya. Kita nggak usah cerita yang lalu-lalu. Bicara secara objektif lah, tidak perlu sana perlu sini. Bagaimana pandangan Pak Sayyadin sebagai pengamat politik tentang perkembangan Serdang Bedagai di bawah kepemimpinan Dambaan? Nah, ini kalau kita lihat dari kacamata politik itu ada janji-janji politik. Di kampanye kemarin itu Dambaan, kita bisa lihat janji-janji politiknya. Paling banyak itu selalu diucapkan infrastruktur, jalan mulus, ekonomi bagus. Nah, hari ini jika kita lihat langsung lapangan, jika lihat lagi dari kacamata medsos, itu Bupati Serdang Bedagai yang sekarang ini, Pak Dharma Widajaya, Pak Wiwi, itu hampir setiap hari itu melaksanakan apa? Diundang syukuran-syukuran. Dari daftar jalan kabupaten yang ada di Perda nomor 1 tahun 2021 RT RW itu jalan kabupaten sekian, itu hampir 40% sudah mulus. Itu baru 10 bulan menjabat.
Artinya dari sisi janji politik ini nilai plus. Beberapa irigasi sudah bagus. Walaupun belum memuaskan semua pihak, ya namanya anggaran APBD Serdang Bedagai itu kan terbatas. Ditambah pandai-pandainya bupati lah kan, cari ada hutangan tuh pakai dana PEN namanya, pemulihan ekonomi nasional. Jadi pembangunan itu dipercepat. Berarti kalau secara janji politik, apa yang dilakukan oleh pasangan dambaan sebenarnya sudah sangat baik. Bukan sangat baik, kalau bagi saya ini udah sangat baik sekali. Sangat memenuhi janjinya. Jadi kalau kita tanyai masyarakat satu persatu, kalau urusan infrastruktur oke, nggak ada masalah. Bahkan yang belum saja dibangun sudah mimpi jalannya mulus. Kenapa? Karena tetap dikunjungi, bupati itu lewat mengunjungi bertegur sapa. Ini tahun depan kita perbaiki, tahun depan perbaiki. Dan hari ini yang menjadi kebanggaan kita masyarakat Serdang Bedagai, bupati kita termasuk salah satu bupati terpopuler. 10 besar itu, bupati terpopuler di Indonesia. Itulah hebatnya zaman sekarang. Jadi publikasi, pencitraan, semuanya ada yang menilai. Termasuk berita di koran saja dinilai. Ya. Jadi Bupati Serdang Bedagai ini terpopuler itu berdasarkan berita koran. Jadi bukan berdasarkan prestasi juara ini juara itu enggak. Ini berdasarkan seringnya diberitakan di koran. Jadi yang kemarin itu urutan 7 itu se-Indonesia itu berdasarkan banyaknya pemberitaan di koran sejak 21 Januari sampai dengan 21 Desember. 1 tahun. 1 tahun. Sementara bupati ini kan belum di Januari itu belum ada. Masih di tanggal 26 Februari. Kan? Iya. Artinya di Januari itu nggak dinilai. Tapi kalau dari Januari sudah jadi bupati, boleh jadi dia bukan peringkat 7. 3 besar mau boleh jadi 3 besar. Gitu. Iya. Tapi berarti gini, Odin. Popularitas oke. Pembangunan oke. Tapi tetap yang kontra, yang tidak suka itu tetap ada. Nah, itulah apa namanya? Itu dinamika, itu retorika, dinamika, dan biasalah. Kita saja yang tiap hari di masjid saja masih digunjing orang. Ya kan? Nah, apalagi yang tak pernah masuk ke masjid. Ada aja salahnya. Kita makan enak aja salah sama orang. Kita nggak makan lebih salah. Berarti biasa aja ya, yang begitu. Itu duniawi lah. Itu biasa aja. Biasa lah itu. Berarti memang yang salah berarti pola pikir manusianya begitu. Saya nggak bisa bilang juga pola pikirnya salah. Karena kalau kita salahkan pola pikirnya, berarti buntutnya banyak nih. Makanannya salah, semua salah ya kan. Pengajarannya salah, semua salah. Jadi nggak usah. Yang salah itu adalah ya menilai orang saja dari sisi negatif. Lebih mengutamakan buruk sangka dibandingkan baik sangka. Ini yang apanya? Yang cerita politik Serga ini, Pak. Menurut Pak Sayadin, politik di Serdang Bedagai ini di 2024 lah. Kita bahas satu. Oh, ini mobil kades ya? Ya, kalau sekarang ini kan hari ini itu ujian tertulis, ujian CAT ya, calon kepala desa di Pemkab. Kalau 2024 masih jauh itu. Masih jauh. Tapi Maret besok itu baru Pilkades actionnya. Jadi 31 Maret besok kayaknya itu Pilkades. Berani Pak Udin berani sebutkan jagoan masing-masing di beberapa daerah mungkin, beberapa desa? Terlalu inilah katanya, nanti semua urusan dicampuri gitu ya kan. Nggak usah lah gitu kan. Cukup lah, udah sampai bupati aja lah kita urus gitu. Oh iya. Urusan desa tuh ya warga desa masing-masing. Artinya oke, kita kembali ke bupati. Dambaan itu sangat bagus. Berarti 2024 bisa jadi mereka akan kembali berpasangan. Nah, soal berpasangan tidaknya ini kan visi dari bincang-bincang kami, mudah-mudahan 2024 tidak ada halangan, masih tetap maju bersama. Persoalannya di politik itu adalah partai pendukung dan pengusung. Karena yang menentukan itu pusat. Nah, hubungan baik dengan partai ini kalau nggak dijaga pusat bisa kayak inilah kepala daerah yang lama kan, nggak didukung sama partai-partai lain kan. Tapi memang ada beberapa hal Pak Sayadin yang memang hari ini ditanya oleh masyarakat. Salah satunya mungkin penanganan banjir mungkin. Banjir di Kabupaten Serdang Bedagai itu kan luar biasa kemarin. Begitu kan. Apa sih yang diperjuangkan atau yang dilakukan oleh pemerintah untuk ya setidaknya mengurangi banjir lah
supaya nggak terjadi tahun-tahun berikutnya? Eh, ini berkaca pada perjalanan masa lalu ini. Banjir kemarin itu banjir terbesar bukan di Serdang Bedagai saja, tapi hampir di seluruh Indonesia. Yang kemarin? Yang kemarin. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini banjir karena khusus untuk Serdang Bedagai, tapi ini banjir nasional. Bahkan luar negeri juga sama. Malaysia itu lebih parah lagi. Ya, kemarin. Kalau yang kemarin ini ya. Tapi kalau banjir-banjir sebelumnya, Serdang Bedagai itu sudah ada penanganan-penanganan. Misalnya banjir di Serampah 2018, 2019, 2020 itu sudah berkurang, jadi tidak begitu besar. Nah, kalau banjir semalam yang terakhir ini adalah memang siklus musim ya kan, 20 tahun sekali itu. Oh iya benar. Nah, jadi kalau dulu orang rumahnya nggak masuk air, semalam masuk, kenapa? Ya curah hujannya memang cukup tinggi. Tidak di sini, di atas itu kita malah miris. Kita hanya sekedar terendam. Di tempat lain banjir bandang, longsor dan sebagainya. Tapi memang begini, karena sesuatu yang keluar dari lisannya Pak Sayadin tentang pemerintah ini kan selalu baik. Oh enggak, salah. Oh enggak juga ya? Saya suka mengkritik. Yang paling sering dikritik dari pemerintahan hari ini apa Pak Sayadin? Apa namanya? Tidak sinkronnya. Nah ini kan persoalannya pimpinan, bawahan. Nah ini kan masih orang-orang lama. Kadang-kadang pola pikir orang-orang lama di bawah ini kan masih pemikiran cara lama. Jadi nggak connect dia. Sementara bupati yang sekarang ini kan pengennya cepat. Mau cepat. Nah, sementara kemarin ini masih menunggu gitu. Jadi lama. Gitu. Tapi kalau bupatinya cepat, dinasnya cepat, saya rasa Serdang Bedagai ini sudah hampir mengimbangi lah. Berarti itu kritik buat bawahannya juga. Saya mengkritik umum, saya nggak pernah kritik satu orang. Oh, umum secara keseluruhan. Ya, saya sering kritik pribadi, saya WA pribadi. Pak Bupati, ini begini, itu saya sampaikan. Kalau yang kurang di Serdang Bedagai, kira-kira Pak Udin, sampai hari ini kira-kira yang bisa diperbaiki? Ya banyak harapannya kepada Pak Bupati. Mimpi panjang Serdang Bedagai itu adalah ibu kota. Oh iya. Jadi dari sejak pemekaran, ibu kota Serdang Bedagai itu sama sekali belum berubah. Jadi kalau ibu kota lain, misalnya Labura itu duluan Serdang Bedagai. Baru pemekaran berikutnya baru ada Labura. Kalau lihat ibu kotanya jauh ketinggalan kita. Nah, kenapa? Di Serdang Bedagai ini ada rumah hantu. Ibu kota Serdang Bedagai itu ada rumah hantu. Rumah hantu di mana? Itu di Rampah itu ada rumah hantu, gelap gulita ya kan, nggak simpati gitu kan. Nah, alasannya bangunan tua lah maksudnya, bangunan tua ya. Saya nggak nyebutnya tua karena rumah hantu lah gitu kan, karena nggak ada penghuninya. Dulu alasannya cagar budaya. Loh, budaya yang mana sih? Masa budaya peninggalan penjajah itu mau kita pertahankan? Tapi kan nggak bisa kita pungkiri. Hari ini wajah ibu kota Kabupaten Serdang Bedagai sudah mulai berubah lebih baik. Dan itu bukan hanya di era dambaan saja Pak Sayadin. Ya, artinya memang ada perubahan, tapi kan tidak signifikan. Kalau dulu orang kenalnya Rampah, mana Rampah? Oh yang macet itu, nah, sekarang udah nggak macet. Sekarang udah nggak macet. Ya kan gitu kan, boleh jadi karena ada efek tol dan sebagainya, tapi udah nggak macet. Mana Rampah? Yang banjir, sekarang masih banjir. Ya kan? Walaupun kan belum musim hujan. Mudah-mudahan ke depan itu udah. Berarti ini penataan terus dilakukan. Ya, jadi kita apresiasi niat baik pemerintah kabupaten, konsentrasinya pada penataan ibu kota. Dan itu memang harus dilakukan Pak Sayadin. Ya wajib, itu amanah. Targetnya lah kira-kira untuk 2024 sampai 2024 penataannya arahnya. Nah, agak susah kita pakai target-target itu karena pemerintah ini bukan Harry Potter. Enggak, kemarin saya dengar kabar Pak Sayadin akan ada pelebaran jalan. itu sudah disetujui. Sudah eksekusinya? Sudah tahap kumpul dengan warga yang terkena pelebaran. Oh. Sudah tahap janji di 2022 ini pembebasan lahan. Ini kan baru nih. Mulai jadi bulan depan sudah ada masuk pembebasan lahan. Artinya pelebaran jalan siap-siap. Mulai dari pintu tol Teluk Mengkudu sampai ke
Rampah Kota sebelum apa namanya? Sebelum Kota Tua lah. Tuh, sebelum Kota Tua, sebelum Simpang 4. Dekat Masjid Taqwa berarti? Ya, situlah. Nah, kalau kesananya belum karena itu kan bangunan tuanya nggak bisa digeser gitu kan. Artinya itu juga butuh persetujuan dari pembebasan lahan masyarakatnya. Berarti kan penataan ini pasti juga harus ada yang dikorbankan. Nah, pembangunan tuh begitu. Pembangunan itu mau tak mau ada yang dikorbankan, minimal korban lahan. Kalau dulu ada kios di depan karena dilebarkan, kiosnya harus pindah gitu. Oh, Nah, itu. Termasuklah misalnya yang heboh belakangan ini kan, dengan isu penataan pasar, lelo, direlokasi. mm-mm. Nah, kalau cerita relokasi, pemerintah sudah punya niatan bagus. Ada tapaknya, ada tempatnya, ada ininya. Bahkan ada upaya mengisi pasarnya. Jadi ada surat edaran untuk ASN dan pejabat-pejabat desa untuk memenuhi pasar dengan belanja bersama. Ya, Artinya itu kan nilainya positif. Walaupun Tidak dipindahkan tapi dibiarkan kosong. Nah, tapi ini dipindahkan, diisi belanja rame-rame. berarti sebagai pengamat atau pegiat sosial, Audin mengatakan itu hal yang sah-sah saja, sangat baik bahkan. Ya nilai positif itu. Tapi setidaknya Pak Sayadin, ya, pembicara sebelumnya sudah membahas masalah itu. Kita nggak usah membahas masalah elo lagi, tapi doa kita mudah-mudahan segera berakhir dan baik-baik saja. Kita kepingin bukan hanya Firdaus, bukan hanya Serampah, tapi Kabupaten Serdang Bedagai menjadi kabupaten yang kedepannya menjadi kabupaten yang jauh lebih baik. Insya Allah. Ke depan menjadi jauh lebih baik. Tapi dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, bahwasanya Sergai akan ditata dengan begitu baik. Dan ini bukan hanya perlu pemerintahnya saja, tapi juga masyarakatnya harus memudahkan itu. Coba Pak Sayadin beri pesan yang kepada masyarakat yang mendengarkan podcast ini, bagaimana sih seharusnya kita sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah kita menata kabupaten ini menjadi lebih baik begitu. Ya artinya gini, mari bersama-sama minta dulu sosialisasi secara jelas. Jangan tidak pernah mendengarkan sosialisasi, tapi ceritanya tak kemana-mana. Enggak pernah tahu informasi, tapi menyebarkan informasi. Nah itu yang salah. Itu ya. Sehingga nggak ketemu nih, pemerintah maunya A, masyarakat ini nggak masalah dengan A, tapi dia tetap menawarkan X, Y, Z. Nah, jadi nggak ketemu dia. Harusnya kan kalau A, B, C dulu aja ada urutan, ada apanya, simultannya. Nah ini kan nggak. Pemerintah maunya menata ibu kota. Menata ibu kota itu apa sih ibu kota? Ibu kota itu mulai dari perkantoran, jalannya, usahanya dan sebagainya. Lihatlah aturan-aturan yang ada. Kalau belajar dari daerah-daerah lain, penataan pasar lah misalnya, banyak kok yang sukses. Banyak yang sukses. Medan itu dulu kan sembraut, sekarang udah enggak. Pasarnya Berarti kita menuju ke sana, Pak ini. Harusnya kan begitu. Ketika ditata, namanya juga ditata, diatur, dikelola, ada yang mengelolanya, berarti kan tidak ditinggalkan. Ini kan kita kan takut, belum apa-apa, nanti nggak laku. Rezeki itu siapa yang buat? Kalau kita berjualan rame, pasti orang datang. Itu kan prinsipnya, prinsip ekonominya. Nah, tapi kalau kita nggak jualan, pasti nggak ada yang datang. Nah, tinggal kita aja. Ayo rame-rame lah kita kan, mensukseskan penataan ibu kota. Kalau ibu kota ini bagus, yang dikenal orang tuh mana? Serdang Bedagai. Oh, Iya kan? keberhasilan Iya. Serdang Bedagai. Jadi pas dia apa namanya slogannya tuh Sergai maju terus. Nah, jadi nggak usah majunya setengah-setengah. Nah, Maju terus, ya kan? Mandiri, ya kan? mandiri, religius. Iya. Jadi nggak usah setengah-setengah. Ayo maju, ya kan? Mandiri, sejahtera, religius. Ya kan? Jadi kalau udah sejahtera, religi kita juga udah nggak ini, nggak terlalu Tapi banyak kalau memikirkan. religinya, saya bukan berbicara memuji, tidak. Memang religinya saat ini memang begitu diperhatikan. Salah satu buktinya hari ini Pak Sayadin ada safari Ramadan
Safari Ramadan yang terus, bukan safari Ramadan, safari dakwah, Dakwah, yang ya. terus keliling seminggu sekali atau seminggu 2 kali bahkan. Dan itu bentuk salah satu religi. Dan Safari kemarin dambaan, ya, safari dambaan. ya, ya. Bahkan kemarin kita baru mendatangkan ustadz-ustadz kondang ya. Ada Ustadz Abdul Somad hadir kemari, Ustadz Dasat Latif hadir kemari. Jadi artinya kita berharap masyarakat juga membantu pemerintah kita untuk memudahkan niat untuk menjadikan kabupaten ini menjadi lebih baik. Ya artinya kan tinggal apa? Tinggal sinergitas saja. Maunya pemerintah, maunya masyarakat. Kan tinggal duduk bareng. Maunya pemerintah menjalankan. Mereka ada anggarannya. Maunya masyarakat, sekedar batas-batas cakap-cakap saja, usulkanlah. Nah, melalui perwakilan. Tapi memang hari ini banyak yang kritik tanpa solusi. Ya, Mas Erin. kita kan bisanya itu aja. Ya kan? Enggak kita lah. Ya kita lah, kita kan salah satu termasuk orang yang hobi mengkritik juga ya kan. Oh iya. Jadi nggak usah malu bahwa kita ini juga sering mengkritik tanpa solusi. Kenapa? Lebih mudah mencakapkan daripada berbuat. Daripada berbuat ya. Baik, berarti kita berharap bahwasanya kabupaten ini menjadi kabupaten yang lebih baik ke depannya, Pak Sayadin. Insya Allah. Dan mudah-mudahan pemerintah kita juga kita harapkan mau mendengar kritik dan saran dari kita masyarakat Kabupaten Sedang Bedagai. Amin, amin. Baik, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendengar bincang kami dengan Pak Sayadin. Terakhir, kita minta sama Pak Sayadin, kita minta sedikitlah wejangan dari beliau untuk kita masyarakat di Sedang Bedagai, untuk kita bangga menjadi masyarakat Sedang Bedagai dan mampu mewujudkan cita-cita kita, cita-cita Kabupaten Sedang Bedagai menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Silakan Pak Sayadin. Ya kalau disuruh ngasih wejangan sebenarnya nggak pas nih. Oh enggak Mas. Ya kan? Karena saya bukan orang yang hobi ngasih nasihat. Selain takut lah ya kan, sama ajab Allah juga. Karena kan dibilang apa yang kita ucapkan tidak sama dengan kita praktekkan. Oh iya iya. Itu pertanggungjawabannya besar sekali. Iya iya iya. Namun begitu, ini kan menjaga kedamaian Serdang Bedagai. Serdang Bedagai ini adem-adem saja. Dari sisi politik nggak ada masalah. Dari sisi ekonomis sudah mulai bergeliat. Dari sisi sudut pandang lain-lain juga baik-baik saja. Nah, sudut pandang yang tidak baik itu hanya adalah ada pada tempat tertentu, masa tertentu, musim tertentu, ya namanya pemerintah Serdang Bedagai ini kan bukan pemuas segala kebutuhan yang ada. Ada tahapan-tahapannya. Satu persatu diperbaiki, satu persatu nanti ditemukan solusinya. Tapi mari duduk bareng, bukan meributi. Kalau kita meributi, orang nggak mau dengar. Misalnya ada viral, kalau di medsos viral itu kan. Ada satu kementerian didatangi rame-rame, nggak mau nerima. Ya iyalah, datangnya rame-rame. Coba datangnya sowan, satu-satu atau pakai audensi 5 orang, pasti diterima dengan baik. Tapi kalau ribut rame-rame, niatnya hanya untuk sopos, niatnya hanya untuk konten, niatnya hanya untuk bikin gaduh, pastilah berbanding terbalik. Nah, Serdang Bedagai saat ini itu dalam posisi baik-baik saja. Tidak ada hal yang tidak baik. Perkantoran baru, ulang tahun Serdang Bedagai. Kalau misalnya saya lihat di anggaran pemerintah itu, tahun ini mau dibangun perpustakaan daerah terbesar. Di Serdang Bedagai. Tepatnya di mana? Tempatnya ya ini barisan Masjid Agung itu. Perpustakaan. Perpustakaan daerah terbesar itu. Nah, siap-siap saja kita kan terima kejutan-kejutan. Tanpa sengaja kita lihat ada pengadilan agama, ada pengadilan Negeri. Ada Ka'bah udah pindah kemari ya, gitu kan. Iya kan, Ka'bah udah pindah gitu kan. Yo, kalau kita bahasakan begitu orang, Ka'bah pindah ya, padahal miniatur maksudnya kan gitu ya kan. Nah, ini kan sudah jadi ikon-ikon terbaru. Tinggal hubungan baik pemerintah Serdang Bedagai dengan provinsi, dengan pusat, hubungan baik antara anggota DPR Serdang Bedagai dengan pusat, dengan partai-partai politik pendukung yang di pusat. Nah, ini kan ada ada garis lurusnya ya kan, garis bahwa pusat juga akan bantu. Mudah-mudahan Presiden mendengar bahwa di Serdang Bedagai ini sering banjir. Bupati Serdang Bedagai ini orang PDIP,
Presidennya orang PDIP, bisalah connect mereka ya kan, bantulah cepat. Itu doa kita kan. Doa kita. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Doa dan harapan seluruh Iya. masyarakat Sedang Artinya apa? Beban pemerintah itu tidak terlalu besar. Kabupaten ini hanya ngurusi yang di wilayah kabupaten. Sungai-sungai besar itu wilayah provinsi dan pusat. Jadi nggak boleh juga kabupaten itu ikut campur. Misalnya ada kawan-kawan yang ngeributi, jalan Belidaan. Jalan Belidaan itu jalan provinsi. Jadi nggak boleh kabupaten ikut, misalnya rumah kita lah dimasuki orang, pasti kita nggak terima gitu kan. Nah, jadi ada batas-batasannya. Nah, jadi biarkanlah Serdang Bedagai ini berjalan di wilayah sendiri, wilayah ranahnya masing-masing. Kita cukup dukung, kita cukup support, kita cukup berikan apresiasi kalau itu bagus. Ini enggak, kalau rumah kita belum diaspal, kita bencinya setengah mati. Oh, iya. Begitu rumahnya diaspal, baru muji-muji. Bukan terima kasih, muji-muji terus ya kan. Lobang sebiji aja nanti maki-maki. Apa? Karena kita tidak siap itu. Tapi parit di rumah kita nggak pernah kita bersihkan. Sampah di depan kita nggak pernah kita buang. Artinya memang penataan dan kemajuan Serdang Bedagai harus nggak bisa kita ya. bersama. Iya, nggak bisa sendiri-sendiri. Kita bersama. Baik, terima kasih. Tapi ada karena saya kan kalau di medsos itu kan hobi buat puisi gitu kan. Oh iya. Nah ini puisinya entah menyindir siapa pun tak tahu lah saya ini. Oh ini puisi dari Pak Sayadin kawan-kawan. Ya kan, bukan puisi lah, tah kalimat apalah namanya nih. Ini untuk mengingatkan kita semua. Jangan pernah menelan kembali kata-kata yang pernah terlontar dari benak. Berjarak itu perlu agar tak ada lagi yang tersakiti. Bukan berarti membenci. Kita sudah sama-sama dewasa. Kenyamanan itu penting dalam hubungan jenis apapun. Jangan memaksakan perasaan atau keinginan, sungguh itu bukan hal yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Sayadin dan kawan-kawan sekalian. Hasil perbincangan kami. Memang kalau berbincang politik dengan Pak Sayadin ini nggak cukup waktu setengah jam, butuh waktu berjam-jam. Tapi insya Allah nanti kita akan lanjut kembali dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Terima kasih kawan-kawan. Silakan kami mengundang bagi siapapun yang mau duduk di kursi ini berbincang dengan kami. Tapi kedatangannya kami tunggu ya dan diinformasikan ke tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.